Selamat pagi Bu Yanti. Ya, selamat pagi Bu Cahya. Apa kabar? Alhamdulillah agak flu dikit. Oh iya, tapi masih oke kan Ya, ini? masih oke, Iya. masih semangat ya. Oke, syukurlah kalau gitu Bu Rianti. Ya. Jadi sesuai dengan yang kita sepakati bersama, hari ini nanti saya akan masuk di kelas pembelajarannya Bu Rianti. Ya. Gitu ya Bu Rianti. Ya. Nah, nanti kan kita akan mengadakan supervisi pembelajaran di sini. Tidak dimaksudkan untuk menilai atau apapun, tapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita bersama. Begitu ya Bu Rianti ya? Siap Bu Cahya. Ya, nanti Ibu bersedia ya saya masuk ke ruang belajarnya? Ya, siap Bu Cahya. Baik, nah sebelumnya Bu Rianti saya mau tanya tujuan pembelajaran Ibu nanti apa ya? Untuk hari ini di kelas 7 itu saya masuk materi ke identitas sosial dan status sosial Bu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama nanti memahami identitas dan status sosial, lalu yang kedua mengidentifikasi identitas dan status sosial, sama yang terakhir nanti menganalisis konsekuensinya dari identitas sosial. Oke, ini jadi babnya mengenai identitas Iya, sosial. identitas sosial. Kelas 10-7 ya, Bu ya. 10-7. Oke, baik. Terima kasih Bu Rianti. Iya. Baik Bu Rianti, pertanyaan berikutnya. Nah, ini nanti area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira pada bagian apa ya Bu Rianti kalau boleh saya tahu? Mungkin lebih ke ini Bu Cahya. Saya pengen dinilai di bagian strategi yang saya pilih. Oke, Jadi kesesuaian strategi. materinya Oke. yang ini tadi identitas sosial dan status sosial itu dengan strategi yang saya pakai nanti itu bagaimana gitu. Oke. Ya, berarti untuk penerapan Ya. strateginya. Nah, sedangkan strategi yang sudah dipersiapkan Ibu apa ini? Untuk strateginya itu nanti terkait konten mungkin lebih ke pembelajaran diferensiasi. Oke, pembelajaran diferensiasi. Dan metode discovery learning. Ya. Dan nanti juga di persepsi mungkin nanti ada pemasukan pembelajaran sosial emosional karena mungkin nanti Oke. akan berhubungan dengan identitas diri siswa gitu. Ya. Terus? Harapannya nanti bisa strateginya itu bisa nyambung gitu, Oke. bisa membuat pembelajaran yang bermakna buat anak-anak gitu. Oke, baik. Berarti nanti untuk area pengembangannya, strategi tadi yang dipilih, strateginya sudah menggabungkan diferensiasi, kemudian KSE dan juga discovery learning. Tetap ya. Baik, terima kasih Bu Rianti. Iya. Nanti kita berjumpa di kelas ya, Siap. kelas Iya. 7. Terima kasih banyak atas Oke. kesempatan dan waktunya. Semoga nanti lancar. Lancar ya. Terima kasih Bu Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih yang ngantuk tuh, ditutup Mas. Oke, gimana kabarnya? Masih ada capek Sabta jalan? Siapanya berapa hari? 3 hari ya, capeknya juga 3 hari. Oke, ya. Hari ini selain di grup tadi ada Nabila yang nggak berangkat ya? Ada yang nggak berangkat? Kalau tak tanyain nggak bakalan jawab ya, soalnya kalau nggak berangkat nggak ada di sini ya. Coba dicek samping-sampingnya, mungkin ada pasangan tempat duduknya yang tidak datang hari ini. Kenapa Resa ya? Aduh, invisible ya sampingnya. Oke, berarti yang tidak berangkat hanya Nabila saja ya. Siapa? Sudah ada keterangan Gaby? Biasanya telat. Biasanya? Nanti menyusul. Hari ini sudah siap? Sudah jalan? Setelah berapa hari panas, hari ini mendung ya? Tapi masih panas nggak ini? Setelah kita 2 minggu nggak ketemu ya? Minggu kemarin kita nggak ketemu, hari ini ternyata hari terakhir kita ketemu sebelum pemilihan.
Apa tadi? Kemarin pemilih. Alah, wis sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sepertinya masih ada yang atau masih ada yang oke, gimana kabarnya? Masih ada capek kata gala? Capeknya berapa hari? 3 hari ya, capeknya sudah 3 hari. Oke, supaya harinya siap ya. Semangatnya terbangun hari ini. Selainnya kuliah, kalau kalian simpan HP-nya dulu ya, jangan mabal ya. Nah, sekarang setelah kan ya HP-nya jawab ya, kan HP-nya dari sini. Scan barcode simpan. Coba dicek, pengen tahu mungkin hari ini kan masuk sekolah kita dengar yang tidak datang hari ini seperti apa. Gak apa-apa ya, simpel ya, manusiawi ya, kita melakukan safety. Oke, berarti yang tidak berangkat hanya Nabila ya. Siapa bisa? Ada yang terkendala, ada keterangan gini? Biasanya telat. Biasanya? Tadi menyusul. Setelah berapa hari yang terkendala, masa ini menunggunya? Scan-nya ya? Karena maksudnya bisa ya? Oh belum? Setelah kita belum minggu kemarin kita sudah ketemu, hari ini ternyata hari terakhir kita ketemu sebelum minggu. Oke, sepertinya masih ada dominasi kantor ya, masih ada ya. Tadi bangun-bangun hujan ya. Senyum selalu. Selalu ya. Supaya hari ini siap dulu, semangatnya terbangun dulu. Biasanya kuliah kalau kalian simpan HP-nya dulu ya, karena aku mabal ya. Sekarang saya keluarkan HP-nya, keluarkan HP-nya, silahkan scan barcode di depan. Biar pengen tahu, nah ini kalian masuk sekolah itu dengan yang nggak bisa suasana hati yang seperti apa, atau ada yang hari ini malas, apa ya? Itu manusiawi ya, kita merasakan happy, merasakan wah ada yang semangat sekali malas. Bisa? Ada yang terkendala? Ada yang belum bisa? Hari ini? Ada yang terkendala? Bisa? Scan-nya ya? Tapi kalau maksudnya bisa ya? Oh belum? Ada yang belum bisa? Atau mungkin terkendala internet? Tapi kalau kita cek yang masih terdominasi hari ini ngantuk ya, dari hasil kita tadi masih banyak yang kenapa? Masih ngantuk, tadi malam ganda, nggak bisa Reza? Ayo yang ini hari ini semangat banget, siapa ya? Aku hari ini semangat banget ya? Benar? Gak apa? Mendominasi ngantuk ya? Kenapa kamu semangat dan lagi bangun-bangun hujan ya? Ketemu perusahaan nanti ada. Senyum selalu. Saya kasih. Ada yang hari ini nggak ada yang di
selalu. Aku menang. Hari ini kok sedih? Ya mengekspresikan ngantuknya ya. Oke, jadi untuk mengawali belajar di sekolah, mungkin kalian membawa perasaan kalian. Ada yang belum bisa, beda-beda. Ada yang mungkin sedih, ada yang mungkin lagi ngantuk. Akhirnya kalau ngantuk, akhirnya jadi pusing ya, jadi nggak fokus. Ada yang semangat tadi ya, yang penting senyum, kumpul senyum. Oh gimana pun keadaannya, yang penting happy ya. Ada yang belum bisa, atau mungkin kendala internet. Oke, supaya kalian lebih nih. Kalau kita masih selagi hari ini ngantuk namanya, dan juga lihat sekitar tadi masih menyatakan ada perasaan selain happy hari ini apa? Masih ngantuk, tadi malam begadang apa dirasakan ya? Ada yang itu akan semangat dengan siapa yang memberikan kalian isi benar? Supaya siapa apa? Kenapa kamu semangat hari ini? Gimana hari ini biar kalian semangat pengennya gimana? Mau lanjut lagi? Masak nih Mariam. Masak nih Mariam. Ada yang alhamdulillah hari ini nggak ada yang sedih ya. Beneran ini nggak ada yang sedih hari ini. Kalau emang lagi apa ya? Biasa aja ya, hari ini biasa aja ya. Ada yang senyum ya, lumayan ya, ada 8 siswa yang hari ini paling tidak semangat ya. Ada yang hari ini sedih, apa yang hari ini kok sedih? Aku menang. Oke, jadi silakan sedih. Sudah dikeluarkan karena dimasukkan yang mengekspresikan walaupun ada hawa-hawa yang masih panas. Oke, jadi silakan HP-nya ditaruh. Ketika kegiatannya ya belajar di sekolah, mungkin kalian membawa perasaan kalian yang belakang silahkan ya nggak apa-apa. Ngantuk dipaksakan aja ya, yang ngantuk silakan duduknya di fokus. Yang enak pokoknya posisinya yang enak ya, yang penting udah ya. Oh gimana pun keadaannya yang penting happy. Bukan oke, supaya kalian lebih menampilkan sebuah fokus lagi, lebih kita ya tahu apa ini. Silakan dari kalian melihat video, mendengarkan lagunya, silakan kalian juga hari ini itu akan relakskan badan ya. Berikan nilai mungkin ya sambil santai ya. Jadi merasakan apa yang kalian rasakan hari ini. Atau mungkin sambil memakai nanti lagunya itu apa? Seperti apa untuk kalian? Gimana hari ini biar kalian semangat pengennya gimana? Mau lanjut lagi? Masak nih Mariam. Masak nih Mariam. Apa ini? Oke, jadi silakan dari sudah dikeluarkan sekarang sampai dimasukkan ya. Walaupun ada hawa-hawa yang masih panas, silakan HP-nya ditaruh. Hentikan dulu kegiatannya ya. Yang belakang silakan apa? Ngantuk dipaksakan aja ya. Silakan. Duduknya dirileskan dulu. Yang enak pokoknya posisinya yang enak ya. Udah ya. Silakan pergi
sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Oke, ada yang nangis? Buktinya tadi nggak jadi ya hari-hari. Apa nangis? Oke, sudah? Ya, semoga lagu tadi mengantarkan kalian merasakan emosi kalian hari ini ya. Nah, Ibu mau mungkin salah satu yang ingin maju, silakan mungkin lagu ini punya makna masing-masing bagi kalian ya. Lagu ini akan menginterpretasikan hal yang beda-beda setiap individu ya. Ada yang mau menyampaikan lagu ini bermakna apa buat kalian? Tadi yang nangis Rafa, coba Rafa. Gak apa-apa. Jadi kamu kan tadi sudah mendengarkan lagunya. Kalian tadi sudah mendengarkan lagunya ya. Mungkin sambil lihat videonya ya, sambil mungkin menghayati lirik-liriknya. Nah, kalau Rafa sendiri, lagu tadi itu mungkin maknanya apa menurut Rafa? Kan tadi kayak yang pertama sihnya kakak adik, si kakak kayak mau ikut lomba tapi adiknya datang bawa piala, kayak ngerasa ya iri, mungkin adiknya lebih bisa membanggakan orang tuanya gitu. Iya, rasa iri. Selain itu dari video tadi atau mungkin dari lirik-liriknya gitu. Oke, itu ya. Kalau yang cewek siapa ya? Yang cewek ya. Ini coba sih, kamu menginterpretasikan lagu ini atau mungkin dari lirik-liriknya maknanya apa sih bagi kamu, atau mungkin kamu ini lagunya tentang ini nih. Oke, siap manusia nggak ada yang sempurna. Beda-beda ya. Jadi ada yang tadi mungkin ada yang dia merasa merasa minder ya, merasa minder. Ada yang mungkin memaknainya, oh ya manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Sempurna itu tidak hanya secara fisik ya, mungkin dari emosi kita cuma manusia biasa ya, kita hanya manusia biasa, kita punya kekurangan ya, cuma kekurangan fisik tapi kekurangan mungkin dari psikis kita, emosional kita tidak selalu bisa mengontrol emosi ya, tidak bisa mengontrol emosi. Makanya ketika kita merasakan suatu emosi, entah itu kalian sedih, kecewa ya, apa-apa dirasakan ya. Cuma kan tidak mungkin kalian akan berlarut-larut ya. Kan tadi seperti itu ya videonya ya. Kita boleh kecewa, sedih, kita boleh down, tapi nggak boleh kita rasakan secara berlarut-larut ya. Silahkan berhenti sejenak ya, tarik nafas, biasanya kayak gitu ya. Menghembuskan, nariknya jangan kenceng-kenceng ya, nanti menghembuskannya bablasan ya. Nah setelah itu kan kalian nanti carilah cara kalian untuk merilekskan diri ya. Setelah kalian sudah mulai rileks, merasakan apa yang kalian rasakan, habis itu gas lagi ya. Apa yang ingin kalian kerjakan, kita gas lagi.
Hari ini yang ngantuk masih ngantuk atau malah tambah ngantuk ya dengan lagu tadi ya. Ya, jadi nggak apa-apa kalian dari rumah mau ke sekolah ya. Bagi status kalian sebagai pelajar ke sekolah. Tujuannya apa ke sekolah? Belajar ya. Untuk suatu kewajiban kalian ya. Status kalian sebagai siswa ya. Nah, nggak apa-apa dari rumah ada yang sedih, ada yang marah, mungkin habis berantem sama adiknya, sama orang tuanya, sampai sekolah pasti terbawa ya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, coba kalian biasakan untuk take a break dulu. Jadi kayak berhenti dulu sejenak, tarik nafas, kemudian didengarkan. Oke, aku mau belajar. Karena kalau kalian mau belajar tapi pikiran kalian semrawut, nah akhirnya apa yang kalian pelajari tidak akan masuk ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam identitas sosial ya. Yang pertama kalian nanti bisa menjelaskan apa sih identitas sosial itu, lalu mengidentifikasi identitas kita sebagai individu ya. Sebagai individu juga identitas kita dalam masyarakat ya. Dan yang terakhir menganalisis konsekuensinya ketika ada perbedaan identitas. Nah, dari video tadi juga sebenarnya menyeratkan versi kita tadi ya yang ngomongin Cindy ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Berarti setiap manusia punya kekurangan dan punya apa yang membedakan? Membedakan manusia atau ciri khas sosial beda. Jadi manusia itu punya ciri khas masing-masing. Kalau bicara tentang identitas, identitas itu apa? Kalau kalian secara setiap hari kita mendengar identitas, dan identitasmu KTP ya. Identitas KTP ya. Oke, jadi identitas sendiri pada umumnya adalah sebuah ciri ya. Kita hari ini kita akan pelajari tentang identitas kita sebagai individu dan juga saat kita sudah masuk ke dalam masyarakat. Identitas sosial ya. Jadi semua individu itu pasti punya ciri khas masing-masing. Tidak hanya secara fisik ya. Nah, identitas sendiri nanti kita akan pelajari faktor bentuknya ya. Jadi bisa secara fisik, bisa secara sosial ya. Selain identitas sosial, nanti di dalam identitas itu nanti kita pasti akan ketika kita masuk ke dalam masyarakat itu nanti akan terjadi dua status sosial ya. Kita akan mengemban sebuah status ya. Makanya tadi di sini kalian statusnya sebagai apa? Siswa ya, belajar. Kalau di rumah nanti statusnya beda lagi nggak? Itu nanti akan hubungan dengan identitas individu kalian atau identitas sosial kalian. Oke, untuk pelajari materi lebih lengkapnya hari ini, silakan kalian pelajari dulu materinya. Ibu menyediakan 2 jenis materi ya, ada video, ada materi bacaan. Silakan kalian lebih nyaman untuk belajar melalui media yang mana ya. Nah, silahkan scan dulu, boleh mungkin nanti dua-duanya aku mau pelajari dua-duanya boleh ya. Nah, setelah nanti kalian pelajari materinya, jadi silahkan kalian pelajari dulu, setelah kalian pelajari materinya, nanti balik lagi. Nah, setelah kalian pelajari materinya, berkelompok, walaupun sebenarnya bukan kelompok ya, teman semeja ya. Jadi dengan teman semeja ada yang nggak punya teman semeja. Kalau nggak ada teman semejanya nanti boleh bertiga ya. Jadi boleh bertiga nggak apa-apa. Karena nanti di sini sebenarnya aktivitas kalian akan secara individu. Cuma kalian harus berkelompok dulu. Kenapa? Karena kalian akan saling menceritakan kehidupan kalian dengan teman kalian. Jadi ceritakanlah kehidupan kalian mulai dari kalian lahir sampai hari ini. Sampai hari ini mungkin lahir di mana, kalian pernah tinggal di mana aja mungkin ya. Terus mungkin kalian sampai saat ini pencapaian apa yang sudah kalian dapatkan ya. Mungkin kan banyak ya yang ikut lomba-lomba dan pencapaian itu kan tidak hanya
mulai dari kalian lahir sampai sekarang ya, bagaimana kehidupan kalian. Nah, setelah itu silahkan karena berpasangan, silahkan kalian masing-masing membuat mengidentifikasi kehidupan teman kalian tadi, profil teman kalian tadi, diidentifikasikan dalam identitas sosial. Makanya kalian nanti harus mempelajari dulu materinya. Kalian baca dulu materinya, pahami dulu materinya. Setelah itu dari cerita teman kalian, teman sebangku kalian tadi, atau mungkin tadi yang bertiga, silakan saling mengenalkan dirinya ya, perjalanan hidupnya seperti apa. Setelah itu silakan tulis atau identifikasi cerita temanmu tadi dalam identifikasi dalam identitas sosial. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya. Jadi baca dulu. Nanti identitas itu nanti ada faktor pembentuknya ada 2. Silakan diidentifikasi. Nah, nanti untuk laporannya secara singkat aja ya, karena kan profilnya teman-teman kalian mungkin tidak terlalu banyak. Secara singkat aja ya. Nanti diidentifikasi. Nanti ada identitas wujud dan juga proses ya. Silakan identifikasi dari cerita teman kalian tadi yang masuk dalam identitas individu atau identitas sosial itu yang mana. Tulislah, bebas kalian mau menuliskan jangan dalam buku ya, biar lebih rapi ya. Jadi boleh pakai MS Word di HP kalian masing-masing, boleh kalian mau pakai Canva ya, atau mungkin kalian biasanya yang suka gambar ya, di padnya silakan boleh dengan infografis boleh, atau mungkin kalian nanti mau video teman kalian juga boleh. Yang penting laporan tentang identitas teman kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi silakan pelajari dulu materinya. Berpasangan saja ya. Satu bangku ya. Sudah di-scan? Ibu beri waktu untuk mempelajari materinya. Ibu beri waktu sampai jam 8.15 ya. Jadi silakan identifikasi secara singkat saja. Tidak usah dijelaskan nanti identifikasi wujud ini seperti ini, terus temanku itu masuk dalam ini. Tidak usah seperti itu, langsung saja. Jadi misalkan si Eca ini nanti dia Eca ini identitas wujudnya apa, identitas prosesnya apa. Nah, jadi jam 8.15 kalian sudah harus menyelesaikan tugasnya ya.
PDL-mu kok PDL ya saya bacaan kira iso aku ndelok YouTube suwi banget tuh Jika ada kesulitan silahkan bertanya ya. Dari ceritanya dia, kamu identifikasi identitas dia sebagai identitas itu yang mana sih? Terus identitas prosesnya yang mana? Nanti satu sosial, satu luar. Dibagi dulu ya. Keturunan Pak dipakai lagi. Mudah no. Teknik praktek. Dari ini 60 dB. 60 dB. Kirim ada satu
Ada saya. Jadi siapa ya? Di kantor. Oh, video. Langsung ya. Jadi gitu ceritakan. Langsung gitu aja. Mas. Ceritakan video. Ceritakan tanya tadi di komen terus suaranya diubah. Kayak gimana ya? Sensor kayak tahan. Ibu ceritakan. Ini langsung tanpa boleh nggak? Boleh. Apa memang video Buat mbak ini. Ini boleh tapi apa kok? nggak lucu. Lebih di video. Tapi kita beda rumah. Akhirnya free. Oke, perhatikan kalian dulu. Mungkin ada beberapa tadi yang sudah paham, ada beberapa yang belum paham ya. Jadi perhatikan lagi pertanyaannya. Aku jelaskan secara singkat lagi. Sudah membaca materinya ya? Sudah ya. Nah, identitas ada dua ya, wujud dan proses. Status sosial ada berapa? 3. Describe, achieve dan juga assign. Nah, setelah itu kan kalian akan saling bercerita ya dengan teman kalian ya. Nah, cerita teman kalian tadi kalian identifikasikan ya. Misalkan udah cerita nih teman kalian ya. Atau tidak apa ada cerita ya. Terus setelah ceritanya dia lahir ini kan kalau misalkan identitas wujud itu sebenarnya bisa kita lihat secara langsung ya. Karena identitas wujud itu kan secara alamiah ya, secara fisik ya. Nah, kalian lihat teman kalian udah bisa mengidentifikasi belum? Udah ya, misalkan matanya sipit, terus misalkan rambutnya ikal, rambutnya lurus, laki-laki, perempuan, itu adalah identitas dari wujud misalkan ya. Nah, kalau identitas proses, identitas proses itu kan identitas yang kalian dapatkan selama berproses ya. Jadi dengan usaha dulu mungkin ya, dengan dengan cara-cara tertentu dulu gitu. Jadi bukan yang secara fisik ya, bisa yang secara fisik. Jadi identitas proses itu kalian dapatkan setelah kalian berproses. Gitu ya. Nah kalau yang status, kalau kalian sudah memahami status sosial
status apa sih yang dimiliki teman kalian? Mungkin nggak semua status dimiliki ya. Ada pertanyaan? Nah, ya, ayo dilanjutkan. Kan masih ada 15 menit ya. Kan bisa langsung berarti kamu yang wujud tapi yang proses yang wujud gue integran sendiri bisa berarti pertanyaan Gimana, Rama? Karena harus tanya dulu kan, harus kan ya, dalam proses itu kan yang didapatkan selama proses bersosialisasi di masyarakat, terus nanti yang harus pada manfaat ini yang kalau nggak dia cuma rambut ini namanya dia sedih aja gitu. Misalnya wujudnya rambutnya nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa kan boleh Pak. makasih. Kenapa sih? Dia pelatih aku mau. Beda. Sudah ada berapa yang sudah jadi ya? Belum. Aku kopi jus lah. Masih banyak. Paling bahas langsung
Sudah. Kalau yang sudah selesai dia ya langsung dikirim di Classroom. Jadi semuanya hari ini harus mengirimkan ke Classroom ya. Nanti untuk yang presentasi mungkin saya belajar secara aja ya untuk membahas. Ini apa nih? Berikan masyarakat. Alisnya separuh. Dan ikut podcast ya. Dap sini dap. Sini dap. Mereka baru ini. Podcast. Karena kan ini tugas, kan aku mau wawancara aku kayak wes rampung wes seperti KSD rambut minimal depan. Mas namanya jadi yang lain 5 menit lagi ya. Identifikasi secara singkat. Sekarang singkat aja. Itu sekarang singkat.
Iya itu singkat Passwordnya ya. Ntar lupa baru saya kulit. Nah, ini suara ini rumah sakit lain normal terus bor aku malah bercerita proses terbentuknya bintang. Makasih Nabil. Kan dari lahir bukan dari terbentuknya. Saya Buropnya nggak mau cerita, tapi mau ngomongin di video. Identitas yang identitas sosial. AB kan bisa proses kan saya mau kan sosial status sosial nah siapa sih yang bisa laporan itu bilang TK karena identitas kelompok lagi nih dan kan di mana rakyat aku ini tahu jadi presiden aku tahu jadi presiden wes akan aku tidak bisa adalah kita tahu kenal ganti baju lo ganti baju siapa cerai lucu tapi cerai orang jadian wah orang ngomongin aku ngomongin baju saya sosial di masyarakat
prestasi. Apakah kamu yang Orang pendidik video. kamu prestasi? Besok minggu ngarep. Minggu ngarep. Gue ngarep bukan siap. Mau momen jarene momen di sono presentasi tapi hanya perwakilan saja. Sekolah saya ini lah, Pak. Kali ini lah gini juga. Enggak ini. Nah. Ini ya. Apa aja jadi templatenya nggak jadi. Tapi Gue wadah. Kalau boleh kartu kayak Oh, bantuan lo Ya, punya satu sosial. itu jadi satu lagi sama. senang. Iya, nah, itu sudah terus sama. Putar balik saya. Oh, sorry semua. Mulai. Terima kasih. Ikut gue SW loh. Apa sih? Sudah boleh volunteer ya, San? Oh, sono. Oh, Caranya barang ini bisa. juara satu juara Kowe dadi juara satu lagi. Oh. Itu juara. Nah, juara satu dari Bandung. Itu ya. mau pakai kontak juara satu Kan satu lebih situ, Pak. Sore aku gede Aku lihatnya kita kali dapat. oh pan minggu nang gede robek bali tapi oke juga mau sederhana simpel aja Oh. Bantu.
Aku orang effort. Ngomongnya apa? Sederhana. Sertifikasi dulu. Kalau ketemu ada sama abang ya. Kamu nih? Ada habis. Ada habis. Kalau nanti tak jalan besar, nanti makan Gue nggak diskusi gue. Oke, sudah ya. Biasanya Dibuangkan ini Sarah aja ya. Sarah aja yang apa namanya? Nanti akan memaparkan hasil dari mengidentifikasi temannya. Boleh, sawo makan. Ya, yang masih keturunan Portugal. Keturunan Afrika. Belum makan. Kasau. Dan Setelah hitam. kalau hitam ya negara Malika. Indo ex Brasil. Orang Brasil Zimbabwe ya. Nah ini ambil satu nih. Oh no, tapi masih piye? Durian. Ini nggak ada jaminan. Ada. Oh, kelainan ini kan apa? Yang termasuk selain Kelainan itu. jadi apa? Kalau itu TV. Layar. ada saya. Habis. Saya dari sana, Pak. Rock rasanya. Lingkungan dia. Gara-gara bisa dijaga kayak ada Pak. Dan karena waktu itu dan dulu suka main kali sekarang budikan. Belum orang. Terus tuh. Alamat.
Tapi si coklat asli. Ah, siapa yang kemarin beli coklat asli? Aduh, aku beli. Soalnya jadi dalam proses. Ayo kita mau. Oke, sudah ya. Berapa masuk? Gue akan milih. Karena waktunya mungkin udah mepet, palingnya nanti 2 atau 3 aja ya. Siapa yang mau verifikasi? Janet ya, ayo silakan. Janet maju. Yang lain silakan perhatikan ya. Kita membahas satu dari hasil. Di bawah nih. Oke, yang lain mohon perhatiannya, kita hargai teman kita yang sedang berbicara di depan. Silakan berikan dulu aktivitasnya, kita dengarkan ya penjelasan dari Garnet tentang hasil dia mengidentifikasi si Dewa ya. Jadi saya di sini mengidentifikasi teman saya. Yang pertama kita lihat dulu orangnya, gitu. Terus masuk ke identifikasi wujud. Dia memiliki keyakinan Kristen, berasal dari suku Jawa dengan warna kulit sawo matang, rambut keriting, hidung sedang, dan mata coklat sempit. Selanjutnya ada identitas proses, yaitu seperti karakteristiknya. Dia memiliki kepribadian yang bisa hebat, selalu menyenangkan dan memantik lucunya, dan mampu menjalin hubungan sosial dengan mudah. Selanjutnya ada status sosialnya. Di sini Theo berstatus achievement status. Theo telah mencapai status sebagai pelajar di SMA Negeri 7 Jakarta dan mencapai pendidikan tertinggi yang berhasil diraihnya hingga saat ini. Oke, ya, dari Bulan Ibu dulu. Dari kalian ada yang mau bertanya mungkin, atau mungkin ada yang mau kasih masukan atau pertanyaan boleh. Jadi dari Garnet tadi mengidentifikasi Theo dari wujudnya, dari proses dan juga status yang dimiliki adalah achieve status. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah tidak ada ya? Oke, nanti Julian akan berikan komentarnya di akhir aja. Oke, kalau sudah, kita kasih aplaus dulu buat Janet sudah menyelesaikan. Sudah meredup. Mumpul. Mimpi selalu. Ya, harus bagus ya. Tuwek. Yowes bener. Ya, yang mengidentifikasi Vincent yang Putri. Status. Ya, silakan maju. Ojo. Hebat. Gak apa-apa, cuma jadi salah tadi.
paling berat dan bermanfaat ingat ini dan kami. Untuk tanggal lahir tidak saya tulis karena katanya pribadi. Identitas prosesnya sebagai pelajar SMA sebagai remaja belajar di jajan ekonomi. Gaya hidupnya minimalis, hidupnya suci, keyakinannya katolik, Aku mau bener wujud, kan lain. statusnya sebagai pelajar yang didapatkan secara sengaja dan diusahakan. Ada pertanyaan dari profilnya Vincentia Putri? Atau enggak Bu, nggak seperti itu wujudnya misalkan gitu. Sekarang wali. Kalau secara wujud berarti sudah tiap hari ketemu ya. Ada pertanyaan dan nggak mungkin tanggapan komentar boleh? Nggak ada? Oke, kalau ada kita kasih aplaus. Terima kasih. Jadi satu lagi ya. Karang Taruna. Benar ya, harus download dulu soalnya. Yuk, siapa yang mau identifikasi Cindy? Ya silakan sini. Perhatikan ya. Jadi di sini aku mau mengidentifikasi Cindy. Yang pertama itu identitas wujud. Cindy. Ini nama kerja dari Cindy kita sehari. Dari orang tua. Karena aku punya komunikasi. Mereka berdoa. Matanya yang kedua ada identitas proses. Jadi kendara kita dan pelajar. Yang ketiga ada identitas sosial. Ada menjadi organizer, bebas bebas, Indomaret dan pangkas. Keyakinannya Katolik, orientasi seksualnya adalah seksual. Yang terakhir ada status sosial. Itu memiliki esensi status sebagai bendahara Mapita, pelajar dan anggota OSIS. Enggak ada yang mau ditanyakan dari profilnya sendiri. Oh ternyata sedih ini ya. Ada mungkin? Ada tanggapan mungkin dari profilnya Cindy. Fotonya kenapa mungkin dengan aslinya berbeda atau tidak? Sama ya. Sudah, kalau sudah kita kasih apa dulu? Patut separal. Satu lagi deh, apa ya?
Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan mengidentifikasi teman sebangku saya, itu adalah Arya Kusuma Jaika Sunu. Nah, di sini saya mengidentifikasi beliau mulai dari identitas status sosial. Identitas namanya adalah Arya Kusuma Jaika Sunu. Umurnya adalah 16 tahun dan lahir pada 28 Mei tahun 2000. Mulai dari identitas prosesnya yaitu adalah berkeyakinan agama Islam, bergaya hidup minimalis, penggemar JKT, berprofesi sebagai pelajar atau siswa yang sekarang bersekolah di SMA di Yogyakarta dan heteroseksual. Untuk identitas wujud, mata kosmo ini beralis tebal, berbentuk putih, rambutnya agak lurus, bentuknya itu katanya juga adalah ovaltip, matanya itu agak sipit padahal bukan cilik. Status sosial yaitu adalah katanya saat ini sedang berstatus sebagai seorang pelajar. Selain itu dia juga berstatus sebagai anggota organisasi sekolah yang adalah NDK. Dari itulah kita bisa tahu bahwasanya Anda itu asifat status. Sekarang kita akan Bentar, ada yang mau bertanya nggak? Atau mungkin ada ya, saya terima. Ada ya? Oke, kita langsung ke tangan. Oke, sudah ya. Gak apa-apa ya, nanti untuk yang lainnya kita presentasi di lain waktu ya. Untuk yang identitas dan status sosial ini diberikan tanggapannya di belakang ya. Tadi sudah ada 4. Dari keempat yang sudah mempresentasikan kalian sudah bisa memahami belum yang dinamakan identitas sosial dan juga status ya. Kita pakai contoh yang terakhir ini ya, saya ya. Ya, oke, perhatikan ya. Jadi mudah ya kita mengidentifikasi teman kita ya. Hai. halo. Nah, fokus, silakan kalian fokus ke Ataya atau mungkin mau ibu liatin fotonya. Nah, biar fokus semua ke depan. Oke, identitas itu ya bisa kita katakan sebuah ciri-ciri ya. Pasti sudah semuanya sudah benar ya untuk mengidentifikasi wujud dan juga proses. Untuk wujud, secara wujud ya namanya ya, bentuk yang kalian dapatkan secara apa? Alamiah. Bisa dilihat secara langsung nggak? Bisa ya. Kalau nggak bisa, kalian punya teman yang namanya sama nggak di kelas ini? Ada siapa? Nah, kalau kalian punya teman yang namanya sama, membedakannya dengan apa? Namanya wujudnya ya. Jadi setiap individu pasti punya wujud beda-beda. Makanya di sini identitas wujud itu adalah bisa sering dikatakan identitas secara fisik yang kalian dapatkan setelah lahir ya. Kan pasti sudah lahir langsung perempuan atau laki-laki ya. Kalian lihat secara langsung, secara fisik, mungkin tadi ada yang matanya kecil sedikit, ada yang mukanya oval, ada yang mukanya bulat, ada yang kulitnya kuning langsat, putih atau mungkin sawo matang. Nah, itu adalah identitas wujud ya. Nah, identitas proses itu apa? Identitas yang kita dapatkan dalam proses kita di masyarakat ya. Kemarin kalian sudah pelajari interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah proses kalian berinteraksi di masyarakat, melakukan komunikasi, melakukan kontak sosial dengan masyarakat. Nah, hasil dari kalian melakukan hubungan sosial, kalian mendapatkan sebuah identitas proses ya. Identitas garis bawah ya. Identitas proses itu sama dengan identitas sosial. Di sosial itu apa? Masyarakat kan. Identitas yang kita dapatkan setelah kita melakukan sosialisasi di masyarakat. Sudah benar ya di sini ya. Ataya ternyata dia beragama Islam ya. Karena mungkin ada yang secara lahir dia sudah Islam
Nah, bisa juga dilihat dari apanya kelompok sosial yang dia ikuti ya. Misalnya dia ternyata penggemar JKT48. Ada nama fandomnya nggak? Ya. Kalau nggak, biasanya laki-laki masuk ke dalam klub bola. Terus bukan profesi ya, jadi lebih ke identitas kalian sebagai pelajar ya. Butuh usaha nggak? Butuh proses nggak untuk jadi seorang pelajar? Atau mungkin ada yang lahir langsung jadi pelajar, yang lahir langsung jadi sarjana? Ya ada ya. Gitu ya. Bisa membedakan identitas, wujud dan proses? Bisa ya. Nah, oke, untuk status. Nah, bedanya identitas itu adalah hal yang melekat pada diri kita ya. Ciri-ciri melekat kita sebagai identitas pelajar. Kalau status itu adalah sesuatu yang kita dapatkan di masyarakat. Kita akan mendapatkan status itu dengan ada 3 cara ya. Yang pertama ada apa? Ayo, sudah baca materinya? Status, ascribe status, achieve status, dan assign status ya. Nah, kalau si Ataya ini diidentifikasi sama si Janu, dia punya achieve status. Achieve status itu adalah status yang kita dapat, yang kita peroleh karena usaha kita. Jadi kalau dia mau jadi seorang pelajar, ada usahanya nggak? Statusnya Burian guru. Termasuk apa? Achieve, assign, atau ascribe? Achieve ya. Kemudian kalau jadi guru ada usahanya nggak? Ya, kuliah S1 ya, terus profesi dulu dan lain-lain. Itu adalah achieve status ya. Nah, kebanyakan dari tadi 4 presentasi tadi, kebanyakan mereka punyanya achieve status ya. Kalau ascribe status, ada yang bisa menjelaskan ascribe status itu apa? Ya, apa ada ya? Apa? Oke, seseorang yang punya privilege dari lahir ya. Jadi dia lahir itu sudah punya status. Nah, untuk ascribe ini statusnya bersifat tertutup ya. Jadi tidak semua orang itu bisa memiliki status ini. Contohnya apa? Anak presiden. Tapi kalau anak presiden, kalau dia sudah nggak menjabat, anak ya bisa ya. Terus anak, kalau di Jogja kita punya raja, ya, sultan ya. Dia keluar lahir sudah jadi punya status sebagai anak sultan, anak bangsawan, anak raja. Jadi tidak semua orang punya privilege. Ada di sini yang namanya biasanya di depannya ada Raden Roro. Ada di sini? Ada? Ada. Kelas lain ada ya. Raden Roro itu kan salah satu status yang apa nama yang menggambarkan kalau dia adalah keturunan mungkin dari keraton ya. Jadi itu adalah status yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, suatu privilege. Kalau assign status, tidak bisa berdasarkan assign status. Kalau ascribe kan kita mendapatkan secara privilege tadi ya, kita lahir langsung dapat status itu ya. Kalau achieve kita harus usaha dulu, sengaja berusaha ya. Tapi kalau assign, oke, jadi penghargaan lah, jadi lebih kayak penghargaan atau julukan ya. Ada yang di sini punya julukan, tapi bukan julukan seperti itu ya. Jadi julukan ini didapatkan dengan usaha juga. Itu ya. Ada pertanyaan? Dari identitas dan status sosial tadi? Oke. Jadi itu ya untuk materi kita hari ini. Sedikit lagi ya. Oke, dari tadi kalian sudah mengidentifikasi teman kalian. Ada perbedaan nggak teman-teman kalian itu? Ada ya, mungkin dari sukunya, dari agamanya ya. Nah, dari adanya perbedaan tadi itu bisa menimbulkan dampak nggak sih? Apa? Bisa menimbulkan dampak nggak? Dampak, coba. Kamu tadi
sudah mendengarkan presentasi dari teman-temanmu, ada perbedaan nggak teman-teman? Bisa menimbulkan suatu dampak nggak dari perbedaan identitas itu? Ya. Apa dampak? Perbedaan identitas itu bisa menimbulkan dampak nggak? Bisa. Apa dampaknya dari perbedaan identitas itu? Ya kita dapat membedakan. Dapat membedakan. Ada dampak negatif dan positifnya? Terus ada. Negatifnya ada nggak? Mungkin nanti dibeda-bedakan gitu loh. Dibeda-bedakan ya, dibeda-bedakan dalam tanda negatif ya, tanda negatif ya. Jadi selain kita bisa membedakan setiap individu, perbedaan identitas itu bisa berujung kepada hal yang negatif ya. Di situ kalian ada materi inklusi dan eksklusi ya. Jadi kalau inklusi itu ketika ada perbedaan kalian bisa terbuka. Salah satu terbuka dengan perbedaan itu salah satunya sikap apa? Toleransi sekali ya. Jadi bisa membuat suatu persatuan ya, integritas. Tapi kalau ke arah negatif itu adalah eksklusi. Itu kita membatasi diri terhadap perbedaan. Biasanya terus nanti nggak mau bergabung dengan individu yang punya identitas yang berbeda. Ada nggak seperti itu? Ada ya. Apalagi di Indonesia kita banyak suku, banyak ras, sering terjadi konflik nggak? Sering. Nah itu ya. Jadi dengan adanya perbedaan tadi, harapannya kalian bisa apa? Bisa melakukan inklusi atau eksklusi? Inklusi ya. Kalian harus bisa menyikapnya dengan baik, walaupun berbeda tapi tetap toleransi. Nah, untuk materi ini juga yang akan kita gunakan nanti untuk PHP ya. Jadi materi PHP kita itu nanti ada yang identitas dan status sosial ini saja. Ya, jadi silahkan kalian pelajari dari materi yang sudah kalian kasih tadi. Berapa nomor? Gak ada spill-spill ya. Gitu ya. Oke, setelah ini Ibu akan berikan kalian link Google Form bagi refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan diisi ya. Nanti kirim lewat grup ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Walaupun agak ngebut ya, karena ternyata hari ini kita pembelajaran terakhir sebelum PHP. Semoga nanti materinya kalian bisa dipelajari secara mandiri di rumah ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh bertanya langsung ke Burian, gitu ya. Untuk materi setelah PHP nanti kita masuk ke dalam lembaga sosial. Ya. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali di setelah PHP ya. Semoga PHP-nya lancar, dapat hasil yang maksimal. Terima kasih. Effortnya hari ini ya, ngebut tapi kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, sekian dari Burian. Terima kasih. Burian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rianti. Ya, selamat pagi Bu Ima. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ima. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah kita sehat semuanya. Baik Bu Rianti. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini kita mau membahas lagi nih hasil dari observasi KBM Bu Rianti beberapa waktu yang lalu. Bu Rianti, ketika saat itu di kelas 10-7 ya? Ya, nah 10-7 Bu Rianti mengajar, kemudian saya juga berada di dalam. Nah ini bagaimana perasaan Bu Rianti setelah mengajar kemarin dengan tema identitas sosial ya? Bu, Iya, ya? betul. Gimana perasaannya Bu Rianti? Yang jelas deg-degan ya Bu, karena mungkin didampingi tapi karena ditunggu ya. Tapi di sisi lain kemarin karena saya mungkin setelah observasi Bu Ima di kelas 16 itu saya terus menggali tentang pembelajaran sosial emosional. Itu kebetulan terpasang dengan materi yang identitas sosial itu sangat klop gitu Bu. Jadi mulai kemarin dari yang persepsi, terus ada pembelajaran sosial emosionalnya itu kemarin saya lihat sebagai persepsi juga
bisa masuk ke anak-anak sebagai pembelajaran mindfulness kemarin ya. Mindfulness, itu juga bisa ya. untuk melihat kesiapan perasaan anak-anak sebelum pembelajaran gitu. Oke, jadi itu memberi dampak dua-duanya ya Bu Iya, ya. betul sekali. Baik Jadi, untuk ibu sendiri juga peserta didik ya. ya, Oke. jadi secara pribadi saya tuh kayak dipantik juga, pembelajaran sosial emosional, terus akhirnya kan cari-cari itu ya, banyak sekali apa namanya tipenya ya mungkin ya, Iya, ada mindfulness, betul. ada yang stop dengan stop Iya, ya. dengan Nah, stop, kemarin iya. kebetulan kok dapat mindfulness, terus saya nyari. Mungkin anak-anak kan memang banyak yang suka musik ya, maksudnya kayak kalau dari dulu mungkin kalau saya mau ice breaking tuh sering saya setelkan musik gitu, anak-anak biasanya tuh langsung agak happy. Nah ini kebetulan kemarin dengan sosial emosional yang kemarin, dengan lagunya saya cari yang berhubungan dengan identitas, wah pas banget gitu. Dapat jadi gitu ya. happy-nya di situ ya, Iya. jadi kayak Iya. dapat ini baru nih gitu ya. Saya juga menyaksikan di dari pembelajaran ibu dari awal sampai akhir. Di awal itu memang sudah kena ya, seperti yang sudah ibu rencanakan Iya. semula. Nah, selama proses pembelajaran kemarin, menurut Bu Rianti, hal-hal apa yang sudah tercapai? Kemudian apakah ada hal-hal yang masih perlu untuk ditingkatkan? Kalau yang sudah tercapai mungkin yang tadi ya Bu, yang pembelajaran sosial emosionalnya mungkin sudah muncul dan juga sudah memantik peserta didiknya untuk bisa memahami identitas sosial di awalnya, terus pemahaman siswanya sih Bu, jadi lebih kemarin kan setelah mereka ada aktivitas individu, tapi karena mungkin waktunya yang nggak cukup jadi belum sempat dikasih umpan balik ya, cuma setelah saya melihat hasil kerja siswa itu sudah banyak yang paham, jadi dari hasil hasil aktivitasnya itu pekerjaan siswa itu sudah banyak yang paham tentang identitas sosial. Jadi hal-hal utama yang sangat perlu untuk ditingkatkan kira-kira apa kalau yang menurut Ibu? ditingkatkan kan kemarin yang pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Saya ngambil sumber belajarnya yang berdiferensiasi sama produknya siswa ya. Cuma saya kemarin setelah pelajaran kok dari sisi sumbernya saya mungkin masih kurang bervariasi karena kemarin cuma yang bacaan sama video ya. Mungkin nanti besok bisa ditambah yang visualnya karena anak-anak kan biasanya banyak juga yang visual ya. Terus yang kedua tentang produknya terkait kendala waktu sih. Sebenarnya anak-anak mungkin bisa mengeksplor lain seperti kemarin ada anak-anak yang saya tuh pengen pakai video ya, jadi kayak video vlog itu, cuma kayaknya waktunya memang nggak cukup karena anak-anak harus nyari tempat yang yang sepi gitu. Nah, mungkin lebih ke itunya, mungkin kedepannya bisa nyari strategi yang bisa pas lagi. Cuma saya udah mantap itu dengan aktivitasnya itu, makanya apalagi anak-anak kan observasinya ke teman sendiri, jadi ke lingkungan sekitarnya sendiri, dan itu kemarin teman sebangkunya sendiri yang ternyata mengidentifikasi identitas temanku sendiri itu seperti ini gitu. Apalagi dipantik dengan yang video di awal tadi supaya pembelajarannya lebih bermakna kan, mereka ternyata untuk mengatasi perbedaan identitas tuh kita harus seperti apa gitu. Oke, Bu Rianti, kemarin selama saya observasi di pembelajaran Ibu ada beberapa catatan ini yang mau saya sampaikan hasil dari observasi kemarin. Jadi benar seperti yang Ibu Rianti sampaikan bahwa Ibu sudah mengawali KBM dengan lancar, respon anak-anak bagus sekali ya. Ada pembukaan salam doa, kemudian presensi juga, Ibu menanyakan kabar dari anak-anak secara personal, itu sangat berdampak positif pada anak-anak ya. Kemudian KSE sudah diterapkan dengan pemutaran video dan lagu yang sepertinya mengena sekali di anak-anak, karena Ibu masih muda jadi mungkin tahu seleranya anak-anak ya. Jadi anak-anak pas dapat gitu, untuk baik untuk lagunya, maknanya tentang menghargai diri sendiri, tentang identitasnya sendiri, juga respect terhadap sesama, itu saya kira sudah bagus sekali. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kemarin, yaitu identitas sosial, mengidentifikasi identitas status sosial, dan juga menganalisis frekuensi perbedaan identitas sosial.
jadi TP sudah tersampaikan juga. Terus memang perlu penguatan pada pertanyaan pemantik ya, Bu Rianti. Kemudian seperti yang disampaikan di pra observasi, Ibu menyatakan bahwa pendekatannya menggunakan discovery learning dan dikombinasi dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE gitu ya. Saya sudah melihat itu juga kemarin, diferensiasinya ada di konten dan produk juga. Kemudian siswa juga tampak aktif untuk kerja dalam kelompok. Kemudian mereka juga beberapa menyampaikan presentasi hasil dari kerja kelompok, ada penarikan kesimpulan, kemudian ada refleksi juga ya kemarin ya Ibu menyiapkan Google Form untuk refleksi. Ada umpan balik ya. Nah itu berarti sudah kerasa sendiri ya Ibu tentang umpan balik yang belum dimunculkan atau relasi yang sangat perlu untuk dimunculkan. Nah Bu Rianti, ketika sudah Ibu menyampaikan sendiri hal-hal yang perlu dikuatkan tadi, yang perlu ditingkatkan tadi, kira-kira rencana Ibu apa untuk mengatasi hal itu supaya tidak terjadi lagi mungkin ya, atau ke depan untuk pembelajaran yang sama mungkin di kelas yang lain gitu. Karena mungkin sebenarnya kan secara keseluruhan ya, bukan strateginya secara keseluruhan ya, lebih mungkin kalau secara perencanaan di awal mungkin nanti waktunya saya merasa kayak kurang manajemen waktunya gitu, terus nanti disesuaikan juga nanti saya harus harus banyak explore lagi Bu, jadi banyak explore terkait strategi yang entah itu model, metodenya, nanti aktivitasnya mau dicarikan yang seperti apa, karena saya tuh kadang pengennya ya aktivitas itu biar bermakna bagi anak-anak. Kayak kemarin tuh kan dari lagunya yang masa kini ya, terus lagunya anak-anak zaman sekarang yang bisa langsung ngena, terus dengan aktivitasnya, dengan lingkungan sekitar itu kan biar anak-anak kalau dari lingkungan sekitarnya terdekatnya aja kan lebih nyata gitu Bu. Cuma mungkin lebih ke manajemen waktunya, manajemen sama waktu plot pembelajarannya mungkin ya harus berapa kali pertemuan. Terus saya juga ya itu tadi harus banyak ekspor juga. Kemarin kan baru tahu ada pembelajaran sosial emosional ya gitu. Apalagi di pelajaran sosiologi itu kan pembelajaran yang sosial ya, kayak individu dan juga kehidupan sosialnya, kayaknya pembelajaran sosial emosional ini menunjang gitu di pembelajaran sosiologi. Nah, jadi bisa saya garis bawahi bahwa manajemen waktu, kemudian banyak explore untuk pembelajaran-pembelajaran yang sejenis ini gitu ya, Bu Rianti ya. Oke, nah kalau dari rangkaian pembelajaran itu kan ada kemarin ada tadi perencanaan sudah disebutkan, kemudian pelaksanaannya, evaluasi, refleksinya. Nah, kira-kira fokus Ibu di tahapan yang mana yang perlu lebih dikembangkan lagi? Yang paling susah biasanya ya saya melihat dari pembelajaran sebelumnya itu yang paling banyak miss-nya itu di evaluasi sama refleksi Bu. Jadi mungkin kalau yang di persepsi pelaksanaan itu kan kita pasti di perencanaan sudah merencanakan sedemikian rupa ya, cuma ketika sudah sampai kelas itu mungkin banyak faktor juga ya, terus nanti evaluasi dan belum ada umpan baliknya, terus mungkin karena waktunya buru habis, terus kesimpulan akhirnya ngambil sendiri. kadang mau belum banyak melibatkan anak gitu ya. Untuk memantik siswa untuk menyimpulkan kan kadang itu sama refleksi sih. Saya jujur memang nggak setiap pembelajaran ada refleksi sih. Gitu, karena untuk ini rencana tindakan yang terdekat dari Ibu yang akan dilakukan Ibu apa untuk mengatasi ini kira-kira? Dari yang apa tadi? Untuk refleksi, evaluasi ya mungkin yang masih banyak perlu untuk dikuatin lagi. Nah, itu rencana terdekatnya Ibu untuk mengatasi itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya mungkin lebih ke perencanaan ya Bu. Jadi perencanaannya terus Ibu mata pelajarannya berapa JP sih? Yang sosiologi kan 3 ya Bu. Oke ya. Yang sosiologi itu ada 12 jam. 12 jam. Yang sosiologi 12 jam. Sosiologi aja. Oke. Nah, berarti tadi perencanaan waktu terus mungkin penguasaan. Memang nggak jujur juga ini karena sosiologi kan saya baru mengajar di SMA ini ya Bu ya. Jadi
Mungkin sambil waktu berjalan kemarin kan saya banyak missnya juga, waktu saya habis buat belajar juga, jadi belum begitu materinya seperti ini ya, sambil nyari strateginya sambil ini gitu, jadi ya PR-nya banyak sih Bu, cuma mungkin yang perlu bisa banget paling perlu ditempuh banget. iya bisa dalam waktu dekat ini atau mungkin jangka menengah atau jangka panjang silahkan bisa untuk Karena yang tadi lebih ke refleksi ya. refleksi sama yang evaluasinya. Evaluasi. Nah, tadi Ibu mengatakan akan banyak-banyak explore. Nah, Ya. explore ini bisa ditempuh mungkin apa Ya. yang biasa Ibu lakukan untuk Ya, banyak melihat. banyak explore, melihat dari berbagai sumber sih Bu. Iya, Dari betul. PMM yang Nah, kemarin bagus itu sekali. dari Iya, PMM betul terus sekali. kemana juga sebenarnya saya tuh sering pengen sih kayak masuk ke kelasnya Pak Andi. Sebenarnya saya jadi melihat karena sebenarnya betul. sosiologi ini kan bareng sama Pak Andi ya, itu Mm-mm. juga sebenarnya sudah banyak komunikasi, tapi Oke. karena mungkin beliau juga agak sibuk, saya itu seperti kayak PPL Bu sebenarnya sama Pak Andi itu. Iya. Tiap hari itu Pak Andi ini nanti materinya Iya. Iya. capaian sampai mana, terus Iya. aktivitasnya gimana ya Pak, terus kadang pengen sok ikut masuk, cuma kadang Pak Andi juga sok jarang banyak PPL ya sebenarnya. Iya, Pak Andi kan banyak betul. mahasiswa, jadi sebenarnya yang masuk kelasnya Pak Andi itu mahasiswa gitu, tapi sejauh ini sudah banyak terbantu juga dari istilahnya kayak coaching juga Ibu ya sama Iya, Pak Andi betul, ya, gitu. iya. Terus juga mungkin karena nggak semua guru berkenan ya, sebenarnya kayak kemarin saya masuk kelasnya Bu Ima juga happy juga, banyak Nah, apa ya, oke. banyak pandangan dengan Oke. strategi seperti ini ada gitu. Oke. Jadi saya kira itu sudah sesuatu yang yang tepat ya. Iya. Ibu sudah menentukan strategi untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi dengan benar sekali tadi dengan melihat dari referensi dari PMM itu banyak sekali. Iya. Ibu nanti bisa menemukan di sana. Terus tadi menarik sekali belajar bersama dari teman sejawat Nah, yang mungkin lebih sudah lebih berpengalaman dalam hal ini ya, dalam strategi ini dengan Pak Andi, atau mungkin mengikuti rekan sejawat sit in istilahnya ya, atau observasi, itu seperti yang Ibu sampaikan ini sudah suatu yang menurut saya sudah tepat sekali. Bu Rianti sudah menemukan strategi untuk mengatasi kekurangannya. Nah, ini mau dilaksanakan kapan nih? Kira-kira mau mulai di Secepatnya, Bu. secepatnya Secepatnya, maksudnya. yang PMM kan bisa sewaktu-waktu Makanya ya. kemarin kan Iya. karena terus kan kemarin pas observasi Bu, ini nanti besok saya observasinya lebih ke apa, terus Bu Ima bilang ini yang ASE sama diferensiasi, akhirnya saya nyari-nyari ya udah langsung kebetulan memang buka Oke. PMM terus Oke. banyak, terus buka Iya. banyak Referensi. karya modul ajar karya gitu. nyata Iya, gitu. akhirnya kan Iya. itu dapat mindfulness itu kemarin, Iya. rasanya langsung kayak dapat apa ya Hidayah. ada Pencerahan ya. kemarin tuh kok kayak kalau pakai stop itu ya kayak gitu-gitu, Iya. kayaknya pulang ini terus pakai apa gini kok dapat mindfulness ini, pas banget gitu, Iya, kayak gitu dapat iya. hidayah. Iya. Oke, berarti itu nanti bisa dituangkan Iya. dalam rencana tindak lanjut Iya. Bu Rianti Iya, ya, iya. untuk tadi yang sudah strategi yang sudah dipilih. Nah, Ibu Rianti, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Kemudian untuk selanjutnya mudah-mudahan hasil dari kegiatan kita hari ini bisa mengembangkan kompetensi kita, baik Bu Rianti maupun saya sendiri juga. Iya. Nanti kita bisa saling berkolaborasi Sip. untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita. Sama-sama Bu Ima, saya juga mengucapkan terima kasih karena dikasih kesempatan sebenarnya mungkin nggak semuanya bisa dapat kesempatan Iya. ikut dalam programnya guru penggerak ini Guru ya, penggerak, pengimbasan iya. mungkin Iya, ya gitu betul. juga. Iya. Walaupun kemarin sempat bisa nggak ya Iya. waktunya karena mepet mau ujian juga, tapi banyak pelajaran lah yang saya jadi kayak termotivasi lagi. Mungkin kemarin kan terakhir itu saya kayak capek, materinya baru semua, Iya. lelah gitu Bu, maksudnya kayak Iya. waktunya habis buat belajar, tapi setelah kemarin ikut ini tuh kayak ada motivasi, wah ayo explore lagi gitu.
Oke, terima kasih Bu Rianti. Kita nanti tetap berkomunikasi ya, berkaitan dengan rencana selanjutnya dari Bu Rianti. Ya. Sambil santai aja. Siap, Bu. Nanti kita kalau pas ada waktu ketemu kita gimana? Saya mungkin akan menanyakan gimana nanti sudah sampai perkembangannya seperti apa. Suatu saat nanti bisa saling observasi lagi. Siap, Bu Rianti bisa masuk ke kelas saya juga bisa ke kelas Bu Rianti, atau kita ke teman sejawat lain yang mungkin juga ini. Begitu, terima Bu kasih Ima, banyak, sukses sama-sama. selalu Bu Rianti. Terima kasih, Dimas. Semoga sukses juga untuk Amin. penggeraknya Ya, ini ya. terima kasih.